Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, jumpa lagi dengan saya di channel BD04. Di video kali ini saya akan membahas ya tentang modul step down XL4016. Modul ini itu untuk tegangan inputnya mulai dari tegangan 5 volt sampai 40 volt DC ya. Untuk outputnya ampernya juga bisa diatur mulai dari ampere 0 sampai 9 ampere ya. Voltasenya dari 0,2 sampai 35 volt. Jadi untuk wattnya ini 300 watt ya. Untuk power ini terdapat dua pendingin. Yang satu ini untuk modul untuk IC-nya XL4016, dan di sini ada dioda ya. Yang satunya ini untuk dioda 3 kaki atau dioda Schottky ya, ultra fast. Kemudian di sini ada dua trimpot. Ini trimpotnya ya, yang kanan untuk mengatur tegangan dan yang kiri untuk mengatur ampere CV CC ya. Kemudian di sini ada solokan untuk input outputnya. Ini yang kiri in, yang kanan out ya. Ini di sini ada tulisannya bagian belakang. Ini in plus, in min, out min ya. Terus pada bagian out min ini dari in min ke out min itu melalui resistor ya, resistor R-shunt. Ini berbentuk SMD seperti ini. Ini berukuran R010 atau 10 mili ohm ya. Ini untuk R-shuntnya. Kemudian di sini untuk rangkaian pengatur ampere ya, pembatas arus. Di sini menggunakan LM358. Terus ini ada IC regulator 5 volt 78L05 ya. Terus di sini ada TL431. Jadi mirip seperti step down XL4015 ya. Tapi untuk fitur masih lebih baik modul step down XL4015. Ini di sini terdapat 4 elko ya, 2 untuk input, 2 lagi untuk output. Kemudian ada LED indikator. Ini LED-nya saya tambahkan satu ya. Ini LED yang berwarna merah ini saya tambahkan, hasilnya itu tidak ada ya. Jadi di sini ini ada lubang LED ya. Kalau punya saya itu ada lubang, ada 2, itu ada lambang lingkaran LED ya. Saya pasang LED, kaki yang negatif dari LED, kaki yang negatif ya, ini terhubung ke output negatif. Dan kaki yang positif LED ini ke lubang yang sini ya, yang atas ini. Kalau LED yang bawaannya itu, ini LED yang bawaan ya, ini warna hijau dan warna merah ya. 1 LED 2 warna, 3 kaki ya, ini masih tetap. Nah ini LED yang saya tambahkan, saya pasang di tempatnya. Kemudian pada di sini ini ada lambang resistor itu ya, kotak itu saya beri resistor 2K2 atau 2,2 kilo. Dipasang sesuai lubang pada kodenya ya, pada lambang. Jika tidak ada ya tidak usah ditambah juga, tidak apa-apa. Oke, jadi seperti itu untuk skemanya ya. Oh ya, untuk skema rangkaiannya itu seperti ini ya. Ini untuk gambar rangkaian dari step down ini ya, step down atau buck converter DC to DC. Jadi menurut saya fiturnya itu masih lebih lengkap pada XL4015 ya. Itu fiturnya lebih lengkap, bisa digunakan untuk smart charger. Oke, selanjutnya kini akan saya tes ya. Saya pasang kabel. Ini saya nanti ngetes menggunakan volt ampere meter ya. Ini saya pakai volt ampere meter yang murah ya, yang biasa, yang hanya ada satu trimpot voltase dan R-nya berbentuk SMD. Ini kodenya ya. Oke, ini untuk pemasangannya, kabel hitam ini tidak perlu dipasang ya. Kenapa? Karena ini kabel hitamnya nanti ada masalah ya jika dipasang, nanti akan saya jelaskan. Oke, lanjut saja. Saya pasang ini kabel merah kecil dari volt ampere meter sambung dengan positif ya, positif untuk input step down-nya. Oke, pasang ke input positif dari step down-nya. Oke, sudah. Kemudian tinggal yang negatif input. Ini saya pakai kabel kuning ya. Nah ini negatifnya kenapa kok nggak dipasang yang kabel hitam kecil ini? Karena kabel hitam yang besar ini sudah digunakan ya.
jika kalian menggunakan sumbernya itu satu sumber ya, misalkan ini saya pakai power supply kan cuma satu ya power supply-nya untuk menyalakan kedua modul, jadi kabel hitam kecil ini tidak perlu dipasang, kecuali kalau untuk supply voltmeternya dipisah ya, kalian misalkan pakai baterai maka harus dipasang ya untuk kabel hitam kecil. Ini saya akan bandingkan nanti ketika dipasang dan tidak dipasang. Oke, kemudian yang negatif ya, ini kabel hitam yang besar dari volt meter pasang ke output negatif. Ini untuk mengukur ampere. Oke, ini untuk output yang positif saya pakai kabel kuning dan capit buaya ya untuk mempermudah. Oke, ini saya pasang untuk yang positifnya. Oh iya, yang positif digabung dengan kabel kuning ya. Output positif gabung dengan kabel kuning dari volt ampere meter, kabel kuning kecil ini untuk mengukur tegangan ya. Oke, jadi untuk pemasangannya sudah. Nah, ini output negatif yang kabel merah besar, dan ini output positif yang ada capitnya. Nah, ini inputnya ya. Oh, ini lepas satu, akan saya pasang dulu. Oke, ini akan saya nyalakan power supply-nya ya. Ini sebelumnya saya terangkan lagi untuk kabel hitam kecil ini kenapa tidak boleh dipasang pada step down ya, inputnya ataupun outputnya. Jadi kalau pakai step down yang ada dua trim pot, itu outputnya nanti akan terganggu ya. Jadi ketika kalian pasang kabel hitam ini yang kecil, pasang ke input negatif dari modul step down yang ada dua trim pot seperti ini ya, itu nanti akan ngaco ya, tegangan output bisa drop dan ampernya juga ngaco. Di volt ampere meter ini ampernya tidak akurat dan arusnya bisa jadi tidak bisa diatur ya, karena mengganggu. Soalnya apa, nanti akan saya jelaskan saja di video selanjutnya. Oke, jadi kabel hitam kecil tidak perlu dipasang, tapi bisa menyala karena kabel hitamnya ini yang besar ya, saya pasang ya. Sebenarnya kabel hitam kecil dan kabel hitam besar ini masih terhubung ya, jadi ini saya tekuk saja, saya gunting saja ya. Oke, tinggal pasang untuk positifnya. Ini positif input saya pasang, kemudian yang negatif ya. Oke, volt ampere meter sudah menyala. Ini inputnya 25 volt 5 ampere ya. Pakai ini, yang ini pakai trafo CT dan XL4015. Untuk power supply-nya ini ada videonya ya, pernah saya rakit. Selanjutnya akan saya trim pot untuk pada bagian voltasenya ya. Ini muternya seperti biasa, muter searah jarum jam ya, untuk membesarkan seperti ini dan mengecilkan. Untuk mengecilkannya putar lawan arah jarum jam. Ini akan saya set di tegangan 12 volt terlebih dahulu ya, untuk mengetes beban. Saya setting di 12 volt. Oke, 12 volt. Lanjut saya tes pakai beban yang ringan dulu ya. Ini saya tes pakai lampu bohlam motor 12 volt ya. Ini sekitar 1 ampere lebih ya untuk lampu ini. Oke, saya pasang. Ini positif negatifnya terbolak-balik tidak masalah ya, karena bohlam ini, bohlam kan termasuknya lampu AC ya. Nah, ini tidak menyala bohlamnya, tegangannya pun 00 ya. Ini ketika kalian misalkan baru beli tetapi pasang beban kok tidak menyala, seperti ini ya. Tuh, tegangannya akan naik secara perlahan. Ini tuh terjadi karena trim pot yang untuk ampere ini belum di set ya. Kayak ini trim pot yang ampere akan saya putar, ini saya pasang saja ya. Beban sudah saya pasang, kemudian tinggal trim pot untuk pada bagian ampere saya besarkan. Nah, ampere akan besar secara perlahan ya. Tegangannya juga lama-lama ikut naik, lampu juga menyala. Jadi kalau baru beli itu mending dites seperti ini saja ya.
Oke, sudah tidak naik tegangan ampernya. Jadi tadi 12 volt, jadi kurang jadi 11,9 ya, kurang sedikit di ampere 1,33. Sekarang coba saya set di ampere 1,25 ya. Saya kecilkan ampernya. Oke, turun. Tegangan akan ikut turun ya kalau ampernya turun. Dan ini saya set di 1,21 saja ya, 1,23 atau 21. Selanjutnya saya tes pakai beban yang lain. Ini saya pakai lampu yang lebih besar. Oke, positif saya pasang, lalu negatif. Nah, ini arusnya juga presisi sekali ya. Tadi kan saya set di 1,21, sekarang arus yang mengalir hanya boleh 1,21. Jadi itu fungsinya pengatur ampere ya, untuk membatasi arus yang keluar. Jadi sangat presisi dan aman ya. Kalau untuk MBR juga nanti akan saya tes. Oke, saya perbesar untuk arusnya. Lampu mulai menyala, saya perbesar. Oke, ini agak panas ya, saya pasang seperti ini saja. Oke, arus di 2,6. Oke, di arus 4,5, tegangannya 10,6 ya. Sudah tidak bisa dinaikkan. Ini tegangannya drop karena suplainya saya juga kurang ya. Ini suplainya cuma 5 ampere soalnya. Tuh harusnya di sini sampai 4 segitu ya. Dan untuk modulnya ini aman-aman saja ya, tidak panas soalnya ini modul badak ya. Jadi kuat saja dia. Saya kecilkan arusnya saja biar tidak terlalu panas. Oke, jadi di step downnya arus output 3,65, tetapi di arus input cuma 1,45 ya. Jadi modul ini bisa untuk menaikkan ampere ya. Walaupun di inputnya cuma 1,45, tetapi outputnya bisa mencapai 3,66. Semakin besar tegangan input, outputnya juga bisa semakin besar ya ampernya. Nah, ini untuk beban seperti itu ya, cukup kuat untuk modulnya. Kemudian saya tes saja untuk MBR ya, bisa untuk MBR ataupun untuk power supply ya modul ini. Ini saya tes pakai kawat nikelin saja. Ini kawat apa saya tidak tahu ya, kawat nikelin sepertinya namanya. Untuk ngatur ampernya juga bisa disortkan seperti ini ya, output plus dan min tinggal sortkan. Nah, ini sortkan saja. Oke, lampu indikatornya berubah jadi merah, dan yang merahnya yang tambahan mati ya. Oke, untuk ampernya akan saya perbesar saja. Nah, tuh bisa dinaikkan ya ampernya. Saya coba cek berapa output ampere maksimalnya. Ini output plus dan min disortkan ya. Oke, 6 ampere, 7 ampere. Nah, ternyata bisa tuh ya, sampai 6 ampere ya, bahkan ya 9 deng, 9 ampere. Jadi dengan input 5 ampere, outputnya tetap bisa mencapai 9 ampere. Ini saya shortkan. Ini memang seperti ini ya cara mengatur ampernya. Untuk menyeting ampere tanpa beban, tinggal output plus dan min dihubungkan. Cara ini hanya boleh dilakukan jika kabel hitamnya tidak dipasang ya, tidak dipasang ke output, ke input negatif. Ini akan saya contohkan nanti. Oke, saya kecilkan ya. Oke, turun. Ini posisi normal, lampu yang menyala.
kondisi normal, lampu yang menyala, lampu warna merah dan warna hijau. Oke, ini sekarang akan saya cek untuk MBR ya. Saya tes pakai kawat saja nih. Saya shortkan. Output saya setting di 9 ampere tadi ya, di shortkan terus saya putar trimpotnya. Saya maksimalkan jadi ya. Ini saya pakai kawat nikelin ya, atau kawat apa ini. Oke, saya pasang coba. Tegangan saya setting di 9 volt saja ya, atau coba saya setting pada tegangan 5 volt mungkin. Setting saja tegangan sesuai kebutuhan ya. Oke, ini saya setting di tegangan 6 volt ya. Tegangan 6 volt, berapakah ampernya? Oke. Wih, panas sekali ya. Oke, arus sampai 7 ampere. Harusnya 4 ampere, terus menyala ya. Untuk kawatnya ini sudah menyala tuh. Ini sangat panas ya untuk kawatnya. Saya perpendek. Oke, menyala sekali ya. Arus 5 ampere sudah mampu memutus kawat ya. Ini saya tes lagi. Oke, kawatnya putus di arus 5 ampere. Saya tes lagi. Saya perpendek ya. Jadi lumayan kuat. Saya tes lagi. Menyala ya. Ini tetap aman ya tegangannya, apakah drop ya tadi saya cek. Oke, tegangannya bahkan tidak drop ya. Di 5 ampere dia tidak drop, hanya sedikit. Jadi untuk MBR ini sangat mantap ya, bagus sekali. Modul badak ini ya, sangat kuat. Ini tidak panas ya, cuman anget-anget sedikit. Ini tidak terasa ya, masih aman. Jadi inputnya walaupun kalian misalkan pakai SMPS yang 4 ampere itu ya yang 24 volt 4 ampere, ini outputnya tetap bisa sampai 9 ampere ya. Bahkan di 5 ampere saja sudah bisa memutuskan kawat-kawat seperti ini ya. Nah, ini sekarang akan saya tes ketika kabel hitam ini dipasang ke input negatif ya. Oke, nih saya tes ulang lagi sebentar. Itu ya, ampere 8,99. Kemudian kabel hitam ini akan saya pasang ya. Ini tadi kan 8,99. Nah, sekarang akan saya pasang, jangan di skip. Jadi kabel hitam saya pasang ke input negatif ya. Ini saya pasang ke sini saja, ini input negatif. Harap jangan di skip ya, biar kalian tahu apa perbedaannya. Untuk tegangan masih sama ya. Apakah untuk ampernya sama? Nah, ampere bisa sampai 13. Ini sebenarnya itu tidak benar ya. Volt ampere meter ini kan hanya bisa mengukur arus dari 0 sampai 10 ampere, dan jika di atas 10 ampere itu tidak akan terbaca, tapi di sini terukur ampernya sampai 13. Padahal modul ini itu cuma 9. Jadi pengukurannya tidak jadi ngaco ya, tidak benar. Jadi kalau ada yang membuat seperti ini ampernya jadi 10 ampere lebih, itu sebenarnya tidak benar ya. Soalnya ini arus tidak sampai segitu. Memang saya akui untuk pemasangan seperti ini ampernya bisa lebih dari 9 ampere, cuman dia jadi lebih
jelek ya atau apalah, jadi lebih tidak akurat ampernya. Saya coba setting saja ampernya ke tegangannya di 12 volt. Saya tes beban ya. Jadi jangan pasang kabel hitam kecil pada input negatif ya, kalau untuk MBR ataupun apa. Oke, saya pasang pakai lampu bohlam lagi 12 volt ya. Untuk tegangan, untuk beban masih bisa ya, lebih kuat. Memang rangkaiannya seperti ini lebih kuat ya, 12 volt tidak drop. Hanya pengukuran ampernya saja yang kurang tepat ya. Oke, 1,5 ampere tegangan tidak drop sama sekali. Kalau tadi kan drop ya, yang tidak dipasang kabel hitam. Saya pasang, coba tes yang lampu ini besar ya. Nah, ini drop banyak sekali, agak drop banyak ya. Oke, di 5 ampere lumayan naik ya untuk ampernya. Jadi kalau dipasang kabel hitam kecil ini bisa dibilang hanya pada pembacaan ampernya yang kurang tepat. Tapi bisa jadi ada hal lain lagi ya yang bisa terjadi karena ini. Oke, selanjutnya saya tes lagi untuk kawat, apa yang berbeda jika dipasang kabel hitam tadi. Saya setting dulu ya tegangannya. Oh, ini ampere, saya maksimalkan saja. Ampernya terus terbaca sampai segitu ya. Tapi pembacaan ampernya itu tidak benar ya. Tadi juga saat membaca lampu itu kan harusnya sekitar 4,5 ampere ya di tegangan 12 volt, biasanya 4,5, tadi di tegangan 10 volt 10,6 dia sampai 5 ampere ya. Jadi itu kurang tepat tetap tegangannya, ampernya ya. Tidak akurat untuk volt ampere meter ini. Kecuali kalau kalian masang pada step down yang satu trimpot untuk mengatur volume ya, cuman satu trimpotnya. Seperti step down yang seperti ini, cuman satu trimpot. Kabel hitam boleh kalian pasang di negatif manapun ya, negatif output, input boleh dipasang kabel hitam kecilnya karena dia tidak menggunakan rangkaian pengatur ampere ya, jadi tidak ngaruh. Oke, tegangan 6,1 6 volt ya. Saya tes lagi pakai kawat ini ya. Ini saya pakai kawat ini. Akan saya coba tes pasang ke negatifnya dulu. Berapa arusnya, cek sampai 8 ya, 5, 6. Oke, sampai menyala. Saya perpendek, menyala terang lalu putus. Untuk ampernya memang lebih besar ya rangkaian yang ini, karena tidak dibatasi. Bisa dibilang kalau kabel hitam kecilnya itu dipasang, ampernya sepertinya tidak bisa diatur dengan baik ya. Ini akan saya cek lagi ya, coba. Saya akan tes pakai bohlam saja, apakah dia masih bisa diatur untuk ampernya. Oke, saya setting di 12 volt dulu ya. Oke, 12 volt, saya pasang beban. Ada drop-drop sedikit ya, tidak mengapa.
Oke, ini trimpot yang ampere saya kecil ampernya, apakah bisa ya? Ini saya putar terus, jadi harus rajin-rajin mutar trimpot ya, jangan malas, soalnya ini lama sekali muternya. Atau kalian bisa modif trimpotnya seperti di video yang saya pernah buat di video sebelumnya ya, cara memodif trimpot dengan potensio itu lebih mudah mutarnya tetapi tetap multitron. Ampere masih belum turun ya, ini saya perkecil terus. Nah, ampere masih bisa diatur ya, kebetulan ampere masih bisa diatur. Oke, 1 ampere perkecil lagi. Berapa ampere paling kecil ya? Nah, bisa 0 lagi. Tapi sebenarnya ini pembacaan ampernya ini tidak benar ya, belum akurat. Ini saya coba tes lagi. Misalkan ini saya cek di sini. Nah, ini terbaca 1,56 ya, 1,56. Ini saya putus untuk kabelnya, kabel hitam kecil ya. Saya coba putus kabel hitam kecil, apakah arusnya sama? Nah, arus menjadi 1,27 dan tegangannya juga drop. Saya perbesar untuk arusnya juga jadi mengecil tadi ya. Jadi kalau kabel hitam kecil itu dipasang, pengatur ampere dan pembacaan ampere itu agak ngaco ya, jadi pengaruhnya itu untuk kekuatannya tetap sama ya, tetapi bisa lebih besar ampernya ketika dipasang kabel hitam kecilnya, melebihi 9 ampere ya. Jadi bisa dibandingkan dengan voltmeter, dan satunya itu pakai multimeter ya untuk pengukuran ampere agar terlihat bedanya. Tetapi cara yang benar tetap adalah kabel hitam kecil tidak dipasang, karena itu yang paling akurat dan aman ya. Oke, jadi seperti itu untuk pengetesan modul step down di video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan like video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.